Dengarkan ini. Sebelum kau menutup video ini, sebelum kau melanjutkan harimu yang penuh dengan tekanan, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu, sesuatu yang mungkin akan mengubah arah hidupmu selamanya. Mungkin malam ini kau duduk sendirian, menatap layar ponsel, sementara di dalam dadamu ada beban yang tidak bisa kau ceritakan pada siapapun. Mungkin kau lelah bekerja keras tapi tidak pernah cukup. Lelah berdoa tapi merasa tidak didengar. Lelah bermimpi tapi terus terbangun di kenyataan yang sama. Dengan dompet yang tipis, dengan tagihan yang menumpuk, dengan rasa malu yang kau sembunyikan di balik senyum. Kau pernah merasa seperti itu, bukan? Saat orang lain tertawa bahagia, kau tersenyum, tapi di dalam hatimu ada tanya yang terus berputar. Mengapa rezeki begitu sulit bagiku? Mengapa aku selalu berada di titik yang sama, tahun demi tahun, sementara orang lain melaju begitu cepat? Kau bukan orang bodoh. Kau sudah berusaha. Kau sudah bangun pagi, bekerja sampai malam, bahkan kau sudah berdoa dengan air mata. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuatmu merasa terjebak, seperti berlari di tempat, seperti memutar roda yang tidak pernah membawa kau kemana-mana. Bayangkan sejenak, kau sedang berdiri di tepi sebuah lingkaran besar. Lingkaran itu tidak terlihat oleh mata, tapi kau bisa merasakannya. Setiap kali kau mencoba melangkah keluar, sesuatu menarikmu kembali. Setiap kali kau mulai bersemangat, sesuatu meredupkan apinya. Lingkaran itu adalah lingkaran pikiran, lingkaran kebiasaan, lingkaran perasaan yang sudah tertanam begitu dalam dirimu. Bahkan sejak kau masih kecil, mungkin kau dibesarkan dalam keluarga yang sering mengatakan, uang itu susah dicari, atau kita orang biasa, jangan bermimpi terlalu tinggi, atau rezeki itu rebutan. Kalau orang lain dapat, berarti jatahmu berkurang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi tanpa kau sadari, kata-kata itu menjadi akar dari setiap keputusan yang kau buat hari ini. Kata-kata itu menjadi program yang berjalan diam-diam di dalam pikiran bawah sadarmu, seperti mesin yang terus bekerja tanpa kau perintah, mengarahkan setiap langkahmu kembali ke titik yang sama. Tuhan tidak pernah terlambat, kawanku, tapi seringkali kitalah yang menutup pintu rezeki itu sendiri, tanpa kita sadari. Bukan karena Tuhan tidak sayang padamu, bukan karena semesta melupakanmu, tapi karena selama ini, tanpa kau tahu, kau telah hidup dalam sebuah lingkaran energi yang salah, sebuah pola pikir yang menolak kelimpahan sebelum kelimpahan itu sempat datang. Coba renungkan sejenak, berapa kali dalam sehari kau mengeluh tentang uang? Berapa kali kau berkata, "Aku tidak mampu, aku tidak akan pernah kaya, hidupku memang seperti ini, susah." Setiap kata itu, sekecil apapun, adalah doa. Ya, kau mendengar dengan benar. Setiap kata yang kau ucapkan dengan perasaan adalah doa yang dikirim ke semesta, dan semesta dalam kebijaksanaannya yang luar biasa akan selalu menjawab dengan memberikan lebih banyak dari apa yang kau yakini sebagai kebenaran tentang dirimu. Napoleon Hill, seorang penulis yang menghabiskan 20 tahun hidupnya mempelajari rahasia orang-orang paling sukses di dunia, menemukan satu kebenaran yang mengguncang. Ia menemukan bahwa kekayaan, kesuksesan, dan kelimpahan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Bukan pula hanya hasil dari kerja keras tanpa arah. Tetapi semuanya berawal dari satu tempat yang sama. Pikiran. Pikiran yang dipenuhi keyakinan. Pikiran yang diprogram ulang dengan sengaja. Pikiran yang dipenuhi gambaran jelas tentang apa yang diinginkan, bukan apa yang ditakutkan. Ia menyebutnya sebagai hukum yang bekerja seperti gravitasi. Tidak peduli apakah kau percaya atau tidak, hukum itu tetap bekerja. Sama seperti gravitasi yang menarik segala sesuatu ke bawah tanpa pandang bulu. Pikiranmu menarik pengalaman hidupmu tanpa pandang bulu pula.
sesuai dengan frekuensi yang paling sering kau pancarkan. Sekarang, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara itu memenuhi dadamu, lalu hembuskan perlahan. Saat kau melakukan itu, aku ingin kau jujur pada dirimu sendiri, jujur dalam hati, tanpa ada yang menilai. Selama ini, apa yang sebenarnya kau yakini tentang uang? Apakah kau melihat uang sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuat orang menjadi jahat? Ataukah kau melihat uang sebagai energi, sebagai alat, sebagai berkah yang mengalir dari Tuhan melalui berbagai jalan yang tidak terbatas? Jawaban yang ada di dalam hatimu sekarang, itulah lingkaran yang sedang membentuk hidupmu hari ini. Dan kabar baiknya adalah, lingkaran itu bisa diubah. Tidak dalam semalam dengan keajaiban instan, tapi melalui sebuah proses yang lembut, konsisten, dan penuh kasih terhadap dirimu sendiri. Rezekimu sedang datang. Aku ingin kau mengulang kalimat itu dalam hati. Rezekimu sedang datang, mungkin bukan dalam bentuk yang kau bayangkan. Mungkin bukan melalui jalan yang kau rencanakan, tapi ia sedang dalam perjalanan. Dan ia akan tiba pada waktu yang tepat, pada waktu Tuhan, yang seringkali jauh lebih bijaksana daripada waktu yang kita inginkan. Tapi untuk menyambutnya, kau perlu mempersiapkan dirimu. Kau perlu membersihkan lingkaran lama itu, lingkaran ketakutan, lingkaran kekurangan, lingkaran rasa tidak pantas, yang mungkin sudah kau bawa sejak kecil tanpa kau sadari. Semesta mendengar. Ia mendengar setiap kata yang kau ucapkan, setiap perasaan yang kau pancarkan, setiap gambar yang kau bayangkan berulang-ulang dalam pikiranmu. Jika selama ini gambar yang sering muncul adalah gambar kekurangan, gambar ketakutan akan masa depan, gambar dirimu yang gagal, maka semesta dengan setia akan terus mengirimkan lebih banyak situasi yang menguatkan gambar itu. Bukan karena semesta kejam, tapi karena semesta bekerja seperti cermin, ia memantulkan kembali apa yang paling sering dan paling kuat kau pancarkan. Dan hari ini, di video ini, kita akan mulai mengubah pantulan itu. Kita akan mulai membersihkan lingkaran lama dan menggantinya dengan lingkaran baru, lingkaran kelimpahan, lingkaran rasa syukur, lingkaran keyakinan yang akan menarik rezeki yang selama ini kau nantikan, perlahan tapi pasti, menuju dirimu. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Mari kita bicara tentang akar dari segala blokade yang selama ini menahanmu. Akar yang tersembunyi begitu rapi, sehingga kau bahkan tidak menyadarinya. Akar yang tumbuh sejak kau masih kecil, sejak kau belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya kebiasaan orang-orang di sekitarmu. Coba ingat kembali, masa kecilmu. Bagaimana orang tuamu berbicara tentang uang di meja makan? Apakah ada ketegangan setiap akhir bulan? Apakah kau mendengar kata-kata seperti, "Kita tidak bisa membeli itu. Uang tidak tumbuh di pohon, jangan boros, nanti kita susah." Kata-kata itu yang diucapkan dengan nada cemas, dengan wajah lelah, dengan air mata yang disembunyikan, masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu seperti benih yang ditanam di tanah subur. Dan benih itu selama puluhan tahun tumbuh menjadi pohon besar, pohon yang kau sebut sebagai kenyataan hidup. Padahal sebenarnya itu hanyalah program lama yang terus berulang. Dengarkan ini. Pikiran bawah sadarmu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ia hanya tahu apa yang sering diulang. Jika sejak kecil kau sering mendengar, melihat, dan merasakan kekurangan, maka pikiran bawah sadarmu menyimpan satu keyakinan inti, yaitu kekurangan adalah hal yang normal bagiku. Dan keyakinan inti ini, meskipun tidak pernah kau ucapkan secara sadar, bekerja diam-diam di balik setiap keputusan yang kau buat. Ia membuatmu, tanpa sadar, menjauh dari peluang besar karena merasa itu bukan untukku. Ia membuatmu, tanpa sadar, mengeluarkan uang tepat saat kau hampir memiliki tabungan yang cukup. Karena pikiran bawah sadarmu merasa tidak nyaman, memiliki terlalu banyak. Sebab
Itu tidak sesuai dengan siapa aku. Ia membuatmu menolak pujian, menolak kesempatan, menolak cinta, menolak rezeki, bukan karena kau tidak menginginkannya, tapi karena jauh di dalam ada bagian dirimu yang merasa tidak pantas menerimanya. Bayangkan pikiran bawah sadarmu seperti sebuah taman yang sangat luas, dan selama bertahun-tahun, tanpa kau sadari, kau menanam benih-benih ketakutan di sana. Setiap kali kau berkata, "Aku takut tidak bisa membayar," itu adalah benih. Setiap kali kau berkata, "Pasti aku gagal lagi," itu adalah benih. Setiap kali kau melihat orang lain sukses, dan dalam hatimu muncul rasa pahit, rasa tidak adil, rasa "kenapa bukan aku," itu juga benih. Dan taman itu selama ini tumbuh sesuai dengan benih yang paling sering kau tanam. Bukan karena Tuhan tidak baik padamu, bukan karena semesta pilih-pilih, tapi karena hukum alam bekerja dengan sangat setia. Ia menumbuhkan apa yang ditanam, bukan apa yang diharapkan secara verbal saja. Tapi disinilah kabar baiknya, dan aku ingin kau benar-benar merasakan ini dalam hatimu. Taman itu bisa ditata ulang. Benih-benih lama bisa dicabut, perlahan, dengan kesabaran, dan digantikan dengan benih-benih baru. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan memaksa diri, tapi dengan kelembutan, dengan kesadaran, dengan pengulangan yang penuh kasih. Inilah yang disebut dengan pemrograman ulang pikiran bawah sadar. Sebuah proses yang telah dipelajari oleh para pemikir besar selama berabad-abad dan menjadi inti dari ajaran Napoleon Hill yang ia bagikan setelah mewawancarai ratusan orang paling kaya di zamannya. Napoleon Hill menemukan bahwa setiap orang yang berhasil mencapai kekayaan besar memiliki satu kesamaan yang luar biasa. Mereka semua, tanpa kecuali, memiliki sebuah keinginan yang membara, sebuah tujuan yang begitu jelas dan begitu kuat, sehingga keinginan itu berubah menjadi obsesi yang sehat, sebuah gambaran mental yang begitu hidup, seolah-olah mereka sudah memilikinya. Jauh sebelum kenyataan itu terwujud, mereka tidak menunggu keadaan berubah dulu sebelum merasa kaya. Mereka membiarkan perasaan kaya itu muncul dulu, di dalam, dan kemudian dunia luar perlahan menyesuaikan diri dengan perasaan itu. Dunia ini adalah kebalikan dari cara kebanyakan orang berpikir. Kebanyakan orang berkata, "Kalau aku punya uang, aku akan merasa tenang." Tapi orang-orang yang berhasil, mereka berkata, dalam hati mereka, "Aku akan merasa tenang dan berkecukupan sekarang, dan ketenangan itu akan menarik keadaan yang sesuai dengannya." Ucapkan perlahan. Dalam hatimu, ikuti kalimat ini, "Aku terbuka menerima kelimpahan yang Tuhan sediakan untukku." Rasakan kata-kata itu. Jangan hanya membacanya, tapi rasakan getarannya di dalam dadamu. Mungkin saat kau mengucapkannya, ada bagian dirimu yang merasa ragu. Ada suara kecil yang berkata, "Tapi kenyataannya tidak seperti itu." Itu wajar. Itu adalah suara dari lingkaran lama yang sedang diuji. Tapi jangan melawannya dengan kemarahan. Cukup akui keberadaannya, lalu kembali ucapkan kalimat itu sekali lagi. Dengan lebih lembut, dengan lebih penuh kasih pada dirimu sendiri. Seperti kau sedang berbicara pada seorang anak kecil yang sedang takut. Tuhan tidak pernah terlambat. Ingatlah kalimat itu setiap kali keraguan muncul. Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan apa yang menjadi bagianmu. Tetapi Tuhan, melalui hukum semesta yang Ia ciptakan, mengundang kita untuk menjadi penerima yang siap. Bayangkan kau memiliki sebuah wadah, dan wadah itu adalah hatimu, pikiranmu, keyakinanmu. Jika wadah itu penuh dengan rasa takut, penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa tidak percaya, maka meskipun rezeki sudah dikirimkan, wadah itu tidak bisa menampungnya, dan rezeki itu akan mengalir ke tempat lain, ke orang lain yang wadahnya lebih siap menerima. Bukan karena Tuhan tidak ingin memberikannya padamu, tapi karena Tuhan, dalam kasih-Nya yang sempurna, tidak akan memaksa masuk ke dalam wadah yang belum siap. Sebab itu hanya akan membuatmu
tumpah, kewalahan, atau bahkan kehilangan apa yang sudah kau dapatkan sebelumnya. Jadi hari ini, tugas kita bukanlah memaksa rezeki itu datang lebih cepat dengan kepanikan. Tugas kita adalah memperluas wadah itu, membersihkannya, dan mengisinya dengan getaran yang selaras dengan apa yang ingin kita terima. Inilah yang disebut dengan kesadaran kelimpahan, sebuah keadaan batin di mana kau merasa cukup, merasa diberkati, merasa tenang. Bukan karena segalanya sudah sempurna di luar, tapi karena kau memilih untuk melihat dengan mata yang berbeda, mata yang melihat berkah di tengah keterbatasan, mata yang melihat benih kemungkinan di tengah tanah yang tampak gersang. Cobalah sekarang, sebelum melanjutkan, untuk memikirkan 3 hal kecil dalam hidupmu yang masih berjalan dengan baik. Mungkin kau masih bisa bernapas dengan lega. Mungkin masih ada atap di atas kepalamu. Mungkin ada seseorang yang masih peduli padamu, meskipun jauh. Rasa syukur untuk hal-hal kecil ini, meskipun tampak sederhana, adalah kunci yang membuka pintu menuju hal-hal yang lebih besar. Karena semesta tidak melihat besar atau kecilnya sesuatu, semesta hanya melihat getaran. Dan getaran syukur, sekecil apapun objeknya, mengirimkan sinyal yang sama, kuatnya dengan rasa syukur atas sesuatu yang besar. Sinyal yang berkata, "Aku melihat kebaikan, dan aku siap menerima lebih banyak kebaikan." Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu kata-kata yang kau ucapkan setiap hari, baik dalam hati maupun dengan suara. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosuggestion, sebuah proses di mana kau secara sadar memberikan instruksi berulang-ulang kepada pikiran bawah sadarmu, sampai instruksi itu diterima sebagai kebenaran, dan kemudian pikiran bawah sadar bekerja siang dan malam, bahkan saat kau tertidur, untuk mewujudkan instruksi itu ke dalam kenyataan. Bayangkan pikiran bawah sadarmu seperti tanah yang sangat subur. Ia tidak membedakan apakah benih yang ditanam itu baik atau buruk. Ia hanya akan menumbuhkan apapun yang ditanam dengan pengulangan dan perasaan yang kuat. Selama ini, tanpa sadar, kau mungkin telah menanam benih-benih seperti "aku tidak bisa", "aku selalu kekurangan", "rezekiku seret". Dan tanah itu dengan setia menumbuhkan apa yang ditanam. Tapi sekarang, bayangkan kau mulai menanam benih yang berbeda. Bukan dengan memaksa, bukan dengan berbohong pada diri sendiri secara kasar, tapi dengan perlahan, dengan lembut, mengarahkan pikiranmu menuju kemungkinan yang lebih luas. Dengarkan ini, autosuggestion bukan tentang berpura-pura kaya saat kau sedang kesulitan secara nyata. Autosuggestion adalah tentang memberi pikiranmu sebuah arah baru, sebuah gambaran tentang siapa kau ingin menjadi dan bagaimana kau ingin merasakan hidupmu, sehingga pikiran bawah sadarmu secara perlahan mulai mencari jalan, mencari peluang, mencari ide-ide kreatif yang sebelumnya tidak pernah kau sadari ada di sekitarmu. Karena pikiranmu terlalu sibuk dengan kekhawatiran untuk bisa melihatnya. Bayangkan otakmu seperti sebuah radio, dan setiap pikiran yang kau ulang-ulang adalah sebuah frekuensi. Jika kau terus menyetel pada frekuensi kekurangan, maka yang akan kau terima dari dunia luar secara tidak sadar adalah hal-hal yang selaras dengan frekuensi itu. Kau akan lebih mudah memperhatikan berita buruk, lebih mudah mengingat kegagalan masa lalu, lebih mudah merasa curiga pada kesempatan baik, karena pikiranmu sudah disetel untuk mencari bukti yang mendukung keyakinan hidup ini sulit. Tapi ketika kau mulai dengan sengaja menyetel ulang frekuensi itu melalui kata-kata yang kau ucapkan berulang dengan perasaan, secara perlahan kau akan mulai memperhatikan hal-hal lain. Peluang yang sebelumnya tidak terlihat, orang-orang yang bisa membantumu, ide-ide yang muncul tiba-tiba di tengah malam, semua itu sebenarnya selalu ada di sekitarmu. Tapi pikiranmu baru sekarang mampu menangkapnya, karena frekuensinya sudah berubah.
Mari kita lakukan sesuatu bersama-sama sekarang. Aku ingin kau duduk dengan nyaman. Jika kau sedang berbaring, itu juga baik. Tutup matamu jika kau merasa aman untuk melakukannya. Atau jika tidak, biarkan saja matamu tetap terbuka dengan lembut. Pandangan tidak fokus pada apapun. Tarik napas, perlahan, dalam. Rasakan dadamu mengembang, lalu hembuskan, perlahan, lepaskan. Sekarang, bayangkan kau berada di sebuah ruangan yang tenang, ruangan yang penuh dengan cahaya hangat, seperti cahaya matahari pagi yang menembus jendela. Di ruangan itu, kau melihat dirimu sendiri, versi dirimu yang sudah melewati masa-masa sulit ini, versi dirimu yang sudah menemukan jalan keluar, versi dirimu yang wajahnya tenang, matanya bersinar, bukan karena tidak pernah mengalami kesulitan, tapi karena ia sudah belajar untuk percaya, untuk bersyukur, untuk melepaskan ketakutan yang dulu menguasainya. Perhatikan dirimu yang ada di sana. Bagaimana ia duduk? Bagaimana ia bernapas? Apa yang ada di wajahnya? Mungkin kau melihat senyum kecil, senyum yang muncul bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa segala sesuatu sedang berjalan menuju kebaikan, meskipun ia tidak bisa melihat seluruh jalannya sekarang. Dekati dirimu itu dalam bayanganmu dan rasakan perlahan energi dari dirimu yang sudah berubah itu mulai menyatu dengan dirimu yang sekarang. Rasakan ketenangannya, rasakan keyakinannya, rasakan rasa syukurnya. Ini bukan hanya latihan imajinasi yang kosong. Ini adalah cara pikiran bawah sadarmu mulai mengenali dan menerima sebuah versi baru dari dirimu sebagai sesuatu yang mungkin, sesuatu yang nyata, sesuatu yang sedang dalam proses menjadi. Semesta mendengar, bahkan dalam keheningan ini, semesta mendengar getaran dari latihan yang kau lakukan sekarang. Setiap kali kau membayangkan dirimu yang tenang, yang berkecukupan, yang bersyukur, kau sebenarnya sedang mengirimkan sinyal baru, sebuah permintaan baru, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan. Dan perasaan adalah bahasa yang paling dipahami oleh semesta. Kata-kata bisa berbohong, kata-kata bisa diucapkan tanpa makna, tapi perasaan yang tulus, tidak bisa disembunyikan. Itulah mengapa hanya mengucapkan afirmasi tanpa merasakannya seringkali tidak cukup. Karena yang dikirim ke semesta bukan hanya kata-katanya, tapi getaran emosi di belakangnya. Sekarang, sambil masih dalam keadaan tenang ini, aku ingin kau, dalam hati, mengucapkan perlahan beberapa kalimat ini satu persatu. Beri jarak antara setiap kalimat, biarkan setiap kalimat itu meresap. Jangan diburu-buru, ucapkan perlahan. Aku berterima kasih atas segala berkah yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku, baik yang aku sadari maupun yang belum aku sadari. Berikan jeda, rasakan, lalu lanjutkan. Aku membuka hatiku untuk menerima kelimpahan dalam berbagai bentuk, baik yang terduga maupun yang tidak terduga. Berikan jeda lagi, rasakan getarannya, lalu lanjutkan. Aku percaya bahwa rezekiku sedang dalam perjalanan dan aku siap menyambutnya dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Mungkin saat mengucapkan kalimat-kalimat ini, air matamu mulai menetes tanpa kau tahu mengapa. Itu tidak masalah. Itu adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang selama ini tertahan, mulai melunak, mulai terbuka. Air mata itu bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda pelepasan, tanda bahwa lingkaran lama yang selama ini menahanmu perlahan mulai melonggar. Biarkan saja air mata itu mengalir jika ia datang, jangan ditahan, karena menahan air mata sama seperti menahan air yang ingin mengalir keluar dari sebuah bendungan yang sudah penuh. Dan air yang ditahan pada akhirnya hanya akan menciptakan tekanan yang lebih besar. Napoleon Hill menulis bahwa pikiran yang dicampur dengan perasaan yang kuat, baik itu perasaan keinginan yang membara, perasaan syukur yang dalam, atau perasaan keyakinan yang tulus,
memiliki daya tarik yang jauh lebih besar dibandingkan pikiran yang diucapkan tanpa perasaan. Ia membandingkannya seperti perbedaan antara bibit yang ditanam di tanah kering dan bibit yang ditanam di tanah yang sudah disiram dengan air kehidupan. Kata-kata adalah bibit, tapi perasaan adalah air yang membuat bibit itu tumbuh. Dan hari ini, melalui latihan sederhana ini, kau sudah mulai menyiram bibit-bibit baru di dalam dirimu, bibit kelimpahan, bibit syukur, bibit keyakinan, dan meskipun kau belum melihat hasilnya secara langsung di luar, sesuatu di dalam sudah mulai berubah, dan perubahan di dalam selalu pada waktunya akan termanifestasi di luar. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin membawamu pada sebuah disiplin sederhana, sebuah ritual kecil yang, jika kau lakukan dengan konsisten, akan perlahan mengubah seluruh arah hidupmu. Ritual ini bukan tentang sesuatu yang rumit, bukan tentang ritual ajaib yang membutuhkan benda-benda tertentu, tapi tentang bagaimana kau memulai setiap pagimu. Dengarkan ini. Cara kau memulai pagi menentukan frekuensi yang akan kau bawa sepanjang hari. Jika pagi-pagi kau langsung membuka ponsel, melihat berita buruk, melihat pesan yang membuat cemas, melihat saldo rekening yang membuat dada terasa sesak, maka sepanjang hari itu, pikiranmu akan terus berjalan dari titik kecemasan itu, mencari lebih banyak bukti yang mendukung kecemasan tersebut. Tapi bayangkan, mulai besok pagi, sebelum kau menyentuh ponsel, sebelum dunia luar masuk ke dalam pikiranmu, kau memberi dirimu sendiri 5 menit, hanya 5 menit, untuk duduk dengan tenang. Bayangkan kau bangun dan alih-alih langsung bangkit dengan perasaan terburu-buru. Kau berbaring sejenak, menarik napas dalam, dan mengucapkan dalam hati perlahan, "Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Hari ini, aku membuka diriku untuk menerima kebaikan, kelimpahan, dan bimbingan-Mu dalam setiap langkah yang aku ambil." Ucapkan perlahan, rasakan, jangan terburu-buru. Lalu lanjutkan dengan membayangkan secara singkat satu momen di hari itu yang berjalan dengan baik. Meskipun kau belum mengalaminya, bayangkan saja, seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan perasaan tenang dan syukur yang menyertainya. Ini adalah ritual afirmasi pagi, dan kekuatannya terletak pada konsistensi, bukan pada intensitas satu kali. Napoleon Hill menekankan bahwa pikiran bawah sadar tidak berubah melalui satu momen dramatis, tapi melalui pengulangan yang tenang, hari demi hari, seperti air yang menetes perlahan di atas batu, yang pada akhirnya, setelah waktu yang cukup, mampu membentuk lekukan pada batu yang paling keras sekalipun. Mungkin pada hari-hari awal, kau akan merasa kalimat-kalimat itu terasa kosong, terasa tidak nyata, dan itu wajar, karena lingkaran lama masih kuat. Tapi setiap kali kau melakukannya, meskipun terasa kecil, kau sedang meletakkan satu batu bata baru. Dan setelah cukup banyak batu bata diletakkan, sebuah fondasi baru akan terbentuk. Fondasi yang akan menopang kehidupan yang sangat berbeda dari yang kau jalani sekarang. Bayangkan seseorang, sebut saja namanya dalam hatimu sebagai dirimu sendiri di masa depan, yang dulu juga pernah berada di titik yang sama sepertimu sekarang. Malam-malam tanpa tidur karena memikirkan tagihan, rasa malu setiap kali harus meminjam, rasa lelah karena bekerja begitu keras, namun hasilnya tidak pernah cukup. Orang ini suatu hari mendengar sebuah pesan, mungkin seperti yang sedang kau dengar sekarang, dan sesuatu di dalam dirinya tergerak. Ia tidak langsung percaya 100%, tapi ia memutuskan untuk mencoba, untuk konsisten, meskipun kecil. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk bersyukur, untuk membayangkan, untuk mengucapkan kata-kata yang menguatkan, meskipun di sekelilingnya keadaan belum berubah. Minggu pertama, tidak ada yang berbeda secara nyata. Bulan pertama, masih ada kesulitan, tapi sesuatu
di dalam mulai bergeser. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Sebuah peluang kerja sampingan yang dulu ia anggap tidak penting. Sebuah ide yang muncul di tengah malam, yang ternyata ketika dijalankan dengan tekun, membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Sebuah pertemuan dengan seseorang yang tanpa diduga membawa informasi atau kesempatan yang tepat pada waktu yang tepat. Bukan keajaiban instan, bukan kekayaan yang turun dari langit dalam semalam, tapi sebuah pergeseran, perlahan, konsisten, ke arah yang lebih baik, ke arah kelimpahan, ke arah ketenangan. Dan setiap langkah kecil itu, karena dilandasi oleh keyakinan dan rasa syukur yang terus dipupuk, membawa langkah berikutnya dan langkah berikutnya, hingga pada suatu titik, ketika ia menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa jaraknya dengan titik awal sudah sangat jauh, meskipun setiap langkahnya terasa kecil saat dijalani. Inilah yang disebut dengan kebangkitan spiritual menuju kelimpahan, sebuah perjalanan di mana kau tidak lagi melihat dirimu sebagai korban keadaan, tapi sebagai penerima yang sedang dipersiapkan. Setiap kesulitan yang kau alami hari ini bukan berarti Tuhan menghukummu, bukan berarti semesta melawanmu, tapi mungkin, hanya mungkin, itu adalah bagian dari proses penyempurnaan wadah, proses memperluas kapasitasmu agar ketika rezeki besar itu tiba, kau sudah siap menampungnya, mengelolanya, dan menggunakannya untuk kebaikan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Rezekimu sedang datang. Ucapkan ini sekali lagi, dengan penuh keyakinan, meskipun keadaan di sekitarmu belum berubah. Rezekimu sedang datang, melalui jalan yang mungkin belum kau ketahui, melalui orang yang mungkin belum kau temui, melalui ide yang mungkin belum muncul, tapi ia sedang dalam perjalanan, dan tugasmu bukanlah memaksa atau mengkhawatirkan jalannya. Tugasmu adalah menjaga dirimu, menjaga pikiranmu, menjaga hatimu, agar tetap terbuka, tetap bersyukur, tetap percaya, sehingga ketika ia tiba, kau bisa mengenalinya dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tuhan tidak pernah terlambat. Sekali lagi, simpan kalimat ini dalam-dalam di hatimu. Tuhan tidak pernah terlambat, dan waktunya, meskipun seringkali berbeda dari waktu yang kita inginkan, selalu yang terbaik, karena Ia melihat seluruh gambaran besar, sementara kita hanya melihat satu bagian kecil dari sebuah lukisan yang sangat luas. Mulai hari ini, pilihlah untuk melepaskan lingkaran lama, lingkaran ketakutan, lingkaran kekurangan, lingkaran rasa tidak pantas, dan gantilah dengan lingkaran baru, lingkaran syukur, lingkaran keyakinan, lingkaran kelimpahan yang selaras dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan untukmu sejak awal. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kau merasakan sesuatu bergerak di dalam dadamu saat mendengarkan ini, izinkan dirimu untuk menerima perasaan itu. Dan sebagai langkah kecil pertama, tekan tombol suka dan tekan tombol subscribe, bukan hanya sebagai dukungan untuk video ini, tapi sebagai sebuah komitmen kecil pada dirimu sendiri. Sebuah tanda bahwa kau memilih untuk melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju kelimpahan, menuju kehidupan yang lebih tenang dan penuh berkah, dan teruslah kembali setiap kali kau membutuhkan pengingat bahwa rezekimu sedang datang dan Tuhan tidak pernah terlambat.